Pemirsa, kisah inspiratif datang dari Agam, Sumatera Barat. Seorang pemuda sederhana diterima di Institut Teknologi Bandung atau ITB melalui jalur prestasi akademik. Warga pun ikut bangga hingga patungan untuk biaya sang pemuda pergi merantau. Kita langsung ngobrol dengan David. Halo, selamat ya. Ya Kak, ya. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Pemirsa, sebelum kita mulai dialog dengan David, tidak hanya didukung warga dengan patungan biaya untuk pergi ke Bandung, David dan dua calon mahasiswa ITB berprestasi dari Sumatera Barat lainnya juga dijemput sang rektor Tata Cipta Dirgantara. Kita akan saksikan seperti apa video yang viral di masyarakat. Di lereng Gunung Singgalang, Sumatera Barat, hiduplah pemuda bernama David Febriansyah. Orang tua David yang berprofesi sebagai buruh serabutan tak patah semangat mendukung sekolah sang anak yang terbukti berprestasi. Sejak di sekolah dasar sampai di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, David selalu masuk jajaran murid terbaik. Sampai akhirnya hari itu pun tiba. David diterima di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STEI Institut Teknologi Bandung tanpa tes. Masuk tanpa tes, ya cuma masukin kampus yang kita inginkan, terus masukin prestasi yang ada. Apa ambil kemarin? David ambilnya di ITB, yaitu Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Rekayasa atau STEIR. Rasa syukur dan bahagia bercampur dengan kekhawatiran tak ada biaya untuk berangkat ke Bandung dan mendaftar ulang. Upah ayahanda David sebagai buruh angkut barang dan sang ibu yang kerap mengupas kulit kayu manis tak menentu. Tapi kisah David viral dan mengetuk hati warga tempat tinggalnya di Nagari Malalak. Mereka kompak patungan demi memberangkatkan David ke Bandung yang dijadwalkan pada 18 Juni 2025. Dari Agam, Sumatera Barat, Mardi Rosa, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, kita langsung ngobrol dengan David Febriansyah langsung dari Nagari Malalak, Agam, Sumatera Barat. Hai David, sekali lagi selamat ya. Ya, terima kasih. Gimana ceritanya sampai akhirnya kamu viral, videonya banyak dilihat oleh masyarakat, kemudian juga follower Instagram kamu juga naik 100%. Gimana ceritanya? Itu tuh karena sebab trending itu dikarenakan kedatangan Bapak Rektor sendiri, terus juga bersama timnya. Terus untuk video-video yang beredar tuh awalnya itu tuh video yang diupload oleh dosen dari ITB tersebut yang merupakan juga dosen itu konten kreator. Terus itu juga diupload di akun ITB official, terus melambunglah untuk dikenal video itu. Seperti itu untuk kejadian trendingnya. Oke, jadi ada video-video itu memang awalnya dari Pak Rektor yang datang ke rumah kamu ya, diterima ibu dan diterima bapak waktu itu. Oke, tapi awalnya gimana ceritanya kamu sampai akhirnya bertekad untuk bisa daftar ke ITB? ITB itu nggak gampang masuknya. Gimana cerita awalnya? Oke, untuk cerita awal David kenapa mau masuk ITB waktu semasa SMA. Nah, David pikir-pikir untuk mau lanjut kemana kuliahnya. Nah, pilihan David itu pertama memang ITB, sebab ITB itu salah satu kampus dengan jurusan terbaik. Terus pernah ada David lihat secara rankingan nasional, jurusan yang David inginkan itu yang nomor 1 nasional itu ada di ITB. Terus David juga ada lihat postingan dari ITB tersebut, itu rankingan internasional ITB itu juga top 500 dunia seingat David gitu. Oke, terus pilihan setelah David riset lah tentang ITB lagi, ya lebih mantap hati David ke ITB gitu. Oke, boleh tahu rata-rata untuk daftar SNBP waktu itu dari semester 1 sampai semester 5 rata-rata berapa? Kemarin tuh rata-rata David alhamdulillah 94,23. Wow, tinggi banget ya. Kamu emang setiap hari belajar terus, David? Enggak juga sih belajar tiap hari. Jadi gimana bisa rata-rata 94?
Eh, eh, kalau dari metode belajar David nggak ada yang spesial sih, tapi untuk David ya lebih sering ngulang-ngulang soal aja ataupun cari-cari soal terkait dengan materi yang kita pelajari itu. Karena dengan mengulang-ulang itu nanti lebih mudah mengingatnya kalau ada soal serupa gitu David ya. Gitu aja Oke. metode pembelajaran David. Berarti dari SMA asal, SMA 1 Bukit Tinggi ya? Itu guru-gurunya Ya, support semua agar anak-anaknya bisa SNBP, bisa melanjutkan kuliah di PTN. Semua support ya? ya. Termasuk informasi bahwa ada beasiswa untuk kuliah. Itu Devi taunya juga dari SMA ya? Ya, tahunya juga dari SMA. Oke, siapa yang waktu itu awalnya kemudian apply dan tahu bahwa kalau kamu mendapatkan beasiswa KIP itu, kamu akan dibebaskan biaya kuliah selama kuliah di ITB? Oke, untuk pembebasan biaya itu awalnya David juga tahu dari teman. Namun untuk pembebasan biaya sampai 0 rupiah itu David nggak tahu di ITB itu bakal menggratiskan biaya kuliah untuk mahasiswa yang daftar beasiswa itu. Nah, David baru tahunya untuk ITB itu menggratiskan biaya kuliah bagi pendaftar beasiswa KIP itu dari teman juga, karena teman itu menanyakan ke kakak kelas yang sudah lulus di ITB tersebut dari SMA 1 Bukit Tinggi juga gitu. Oke, seneng ya bisa gratis sampai Ya, lulus kuliah nanti. Rencana target ya, kamu akan lulus kuliah nanti berapa? 4 tahun? 3 tahun? ya. Maksimal 4 tahun itu. Maksimal 4 tahun ya. Oke. Nah, David, kalau kamu dapat beasiswa KIP itu juga dapat biaya hidup ya, tunjangan biaya hidup. Sudah diketahui biaya hidup per bulannya atau per semesternya berapa? Oke, untuk biaya hidup tuh nanti per bulan uang sakunya. Nah, untuk uang saku tuh tergantung masing-masing daerah. Misalnya di Jogja beda, terus di Bandung juga beda. Untuk biaya sakunya, David untuk saat ini belum tahu. Soalnya belum ada diinformasikan gitu. Oke, kemarin pas Pak Rektor datang belum ada informasi terkait berapa uang sakunya ya, tapi akan dapat setiap bulan. Ya, Wow, lumayan sekali David. Lumayan. Kamu udah mulai lihat-lihat nanti kosannya di mana, di daerah apa? oke. Untuk tempat tinggal di sana, karena David daftar beasiswa KIP, nah beasiswa bagi pendaftarnya itu wajib asrama nanti. Asramanya itu di dalam kampus tersebut. Ya. Oke, selama kuliah ya, sampai lulus ya. Jadi tidak hanya di tahun pertama aja. Wajibnya itu cuma di tahun pertama. Kalau mau lanjut boleh, kalau mau pindah kos juga boleh. Oh, oke. Sudah banyak persiapan. Kamu udah nyiapin apa aja buat berangkat ke Bandung? Oke, untuk kebutuhan belajar sudah David siapkan, misalnya buku-buku, terus ya untuk persiapannya untuk alat-alat yang digunakan untuk keseharian di sana juga. Terus Laptop sudah ya, ada? alhamdulillahnya dari Bapak Rektor dikasih laptop. Oh ya? Aduh, senang Iya. sekali. Mudah-mudahan semua yang dapat beasiswa yang dari keluarga tidak mampu mendapatkan laptop semua ya untuk memudahkan kuliah nantinya. David, apakah Ya. kamu juga punya prestasi non-akademik selama ini, selama di SMA? Kalau prestasi non akademik selama SMA nggak ada, semuanya prestasi akademik aja. Nanti udah tahu di ITB, di kampus mau ikut kegiatan apa gitu, kegiatan mahasiswa apa? Untuk saat ini unit kegiatan mahasiswanya ada beberapa yang David minati gitu. Oke, jadi ini jurusannya sudah ya? Sudah daftar ulang belum ya? Sudah. Sudah. Daftar ulang pun itu juga tidak pakai biaya? Tidak. Tidak ada biaya sama sekali? Tidak, cuma ngupload dokumen, ditunggu verifikasi, jadi mahasiswa resmi. Jadi mahasiswa resmi. Tapi sekarang belum resmi kan? Masih calon mahasiswa ya? Sudah resmi. Oh Sudah sudah. resmi, soalnya nomor induk mahasiswa sudah keluar bagi peserta SNBP. Oh yang SNBP sudah ya. Berarti yang UTBK, yang mandiri itu mereka masih menyusul ya. Karena pengumuman UTBK juga baru kemarin. Jadi selama Ya. kamu SMA kemarin tidak ada ikut bimbel segala ya David? Kamu belajar sendiri ya? Enggak.
Ya, belajar sendiri. Nggak ada, oke. Di Kecamatan Nagari Malalak juga baru kamu ya, orang pertama Ya, yang sejauh ini. yang di ITB atau ada juga teman atau tetangga yang bisa lolos ke PTN? Untuk sejauh ini yang di ITB baru David juga. David, terus untuk tetangga mungkin karena yang melalak itu cukup luas, jadi David kurang tahu kemana aja tetangga-tetangga itu Ya, lulus gitu. oke. Siapa sih yang kamu lihat kenapa kamu pengen banget kuliah di ITB? Pilihan kedua apa selain ITB ya? Waktu itu sebelum research tentang biaya kuliah di ITB, jadi David sempat kepikiran untuk milih UGM. Hmm, Soalnya di ITB itu uang kuliahnya disamaratakan, yaitu 12,5 juta. Jadi David sebelum riset KIPKA, jadi pikir-pikir dulu untuk masuk ITB. Jadi David ada kepikiran untuk milih UGM karena UGM itu UKT-nya sesuai dokumen ekonomi nantinya gitu. hmm. Setahu saya UKT memang disesuaikan dengan golongan orang tua. Jadi ini kamu mencari informasi sendiri ya, kira-kira yang UKT-nya kecil gitu ya dibanding yang lain. Ada UGM, Ya, ITB itu setahu saya tidak kecil. Tapi kenapa milihnya di UGM yang di Jogja, ITB di Bandung jauh-jauh semua dari Padang? Kenapa nggak pilih di Andalas misalnya? oke, melihat dari perankingan internasional kemarin lagi, terus ada top tiga lah untuk kampus di Indonesia yaitu UI, UGM, ITB. Nah, antara tiga tuh mau David pilih, tapi UI David nggak pilih. David pilihnya ya UGM kemarin itu setelah dipikir-pikir lagi. Ya, secara riset-riset David, ya UGM bagus juga, terus sesuai juga dengan kondisi ekonomi David gitu. Oke, ada dua orang lainnya juga nih yang dari Sumatera Barat yang dari Agam juga. Kamu kenal nggak sama mereka? Eh, Satu orang kenal karena satu sekolah sama David. Hmm, Bukan dari agam keduanya. Itu tuh satu orang Bukit Tinggi, satu hmm. orang Padang. Deka ya, Deka Fakira Berna ya, yang dari Dia SMA Padang. Yang satu sekolah Nauli ya, Nauli Al-Ghifari. ya, Kalian sering belajar ya. bareng gitu sampai akhirnya sama-sama bisa lolos SNBP. Kebetulan kami juga tergabung dalam satu ekskul yang sama, namun beda divisi gitu. David Hmm. divisi fisika, Nauli itu divisi geografi. Jadi sering juga lah belajar di sana. Oh, oke. Nauli gimana persiapannya? Masih sering kontak sampai nanti persiapan berangkat? Berangkat juga akan bareng-bareng nggak? Masih masih kontakan dan kami juga lagi diskusiin tanggal berapa mau berangkat bareng nanti. Berangkat bareng, oke. Senang dengernya, David. Ini tetangga-tetangga Ya. sampai urunan ya, sampai sumbangan semua dikumpulkan ke ibu supaya kamu bisa berangkat nyaman di perjalanan. Boleh tahu nggak sekarang udah terkumpul berapa uang sumbangan dari tetangga? Oke, untuk sumbangan dari masyarakat Malala itu sendiri belum dikasih tahu. Nanti dikasih tahunya waktu penyerahan itu sendiri. Dan penyerahannya itu waktu bulan Juli, soalnya pihak organisasi Kampung David ini masih mencarikan donasi sebanyak-banyaknya gitu. Nanti baru awal Juli baru serah terima ke David gitu. Oh, Belum oke. ada infonya. Oke, tapi rencana berangkat kira-kira kapan? Untuk diskusi sama Nauli kemarin itu antara tanggal 15 Juli atau 18 Juli. Oke, oke, bagus. David, kita jeda commercial break dulu. Kita ngobrol lagi habis ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali saat lagi.